Teman-teman yang terkasih, tidak terasa sebentar lagi kita akan lulus SMA dan akan melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Selama proses mempersiapkan jenjang, tentu kita pernah berpikir apakah jurusan yang kita pilih sudah benar, apakah universitas yang kita pilih sudah benar, apa yang akan kita lakukan setelah lulus. Bagaimana jika impian yang kita inginkan terlalu sulit untuk diraih dan kita tidak bisa meraihnya dengan sempurna? Bagaimana bila apa yang sudah kita rencanakan di masa depan belum bisa terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selama 5-10 tahun ke depan tidak kita ketahui karena itu masih belum pasti. Hal ini disebut juga dengan quarter life crisis, di mana banyak keraguan dan kebingungan atas kehidupan kita dalam pekerjaan, pertemanan, keluarga, dan dengan diri sendiri yang membuat kita stres dan tertekan. Sebelum umur 20 ini, kita sudah harus merencanakan seluruh masa depan kita tentang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan agar tidak terjadi penyesalan di masa depan. Sayangnya, dalam menentukan dan menggambar rencana hidup, kita juga tidak melalui proses yang cukup singkat. Seringkali kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain dan adanya keterbatasan kemampuan dan meragukan segala hal yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita akan merasa terjebak terus-menerus dan tidak akan mengetahui arah dalam perubahan kita pada pertengahan umur 20 ini. Teman-teman, hidup kita terlalu singkat untuk melakukan segala hal. Kita harus fokus pada cita-cita yang kita inginkan dan mencapai hal yang harus kita capai. Cara pandang orang terhadap orang dewasa seringkali terlalu tinggi sehingga terdapat omongan bahwa orang dewasa harus memiliki kehidupan yang jelas dan berpenghasilan stabil. Hal ini membuat kita takut untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita. Bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika omongan orang lain mempengaruhi kehidupan kita dan kita merasa takut untuk mencoba hal baru? Tanda-tanda yang paling mudah dirasakan adalah ketika kita harus terus-menerus mencemaskan kehidupan di masa depan sehingga kita tidak bisa menikmati hidup kita di masa sekarang. Seperti kapan kita akan mendapat pekerjaan, berapa jumlah tabungan yang akan kita miliki di masa depan, dan bagaimana kehidupan kita di masa depan, apakah akan baik atau akan susah. Seiring berjalannya waktu, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti orang dalam masa mudanya sudah sukses, sedangkan yang lain masih harus bekerja keras untuk mencapai impian mereka. Kesuksesan orang-orang datang dalam waktu yang berbeda dan tidak tentu sama dalam hasil yang maksimal. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu hal yang lumrah, tetapi dapat berakibat buruk terhadap kesehatan mental kita bila terlalu berlebihan. Faktanya, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, melainkan membandingkan diri kita di masa sekarang dengan di masa lalu, apakah kita sudah menjadi lebih baik atau belum. Fenomena quarter life crisis ini tidak berlangsung begitu saja, tapi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah kita merasa terjebak dalam rutinitas yang kita lakukan sehingga kita tidak merasa nyaman terhadap hal-hal yang sudah biasa kita lakukan dan kehilangan motivasi untuk menjalani hari-harinya. Selanjutnya, ini akan membawa kita ke tahap kedua di mana kita ingin bebas dari rasa kebosanan dan rasa terjebak dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa saja kita membuat karier, apakah saya harus berpindah jurusan, berganti karier, dan hal-hal lainnya yang membuat kita mengganti kebiasaan kita. Kita membuat keputusan dan melepaskan segala hal yang membebani kita seperti orang yang membawa dampak negatif kepada kita dan pekerjaan yang terlalu membuat kita tidak nyaman dengan kehidupan kita yang sekarang. Orang akan mengetahui apa yang cocok dengan kita dan apa yang kita minati dan lanjutnya akan merencanakan dan menjalankan hidup yang sudah direncanakan. Quarter life crisis bukan hal yang bisa dihindari tapi bisa diatasi. Manusia sudah memiliki bagian kesuksesannya masing-masing. Semua tergantung dengan usaha dan konsistensi dalam mencapainya. Proses dan jangka waktu pencapaian juga berbeda-beda, tapi percayalah bahwa kita akan memiliki waktu untuk sukses di masa depan. Bersabar juga bisa menjadi hal yang membantu kita dalam menghadapi quarter life crisis ini. Proses dan jangka waktu yang berbeda, tapi percayalah bahwa bersabar bukan berarti pasrah, tapi kita membiarkan diri kita untuk mencoba lebih banyak dan memberi kita lebih banyak waktu untuk lebih maksimal. Kita harus bersyukur atas hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, bersyukur untuk hal besar dan hal kecil, bersyukur dapat membantu orang lain dan menghindari kata seandainya, karena kita akan menyesal terhadap keputusan kita di masa lalu, kita akan terjebak di masa lalu dan pikiran kita. Hiduplah di masa sekarang dan menjadi berkat bagi orang lain, jangan lupa disertai oleh
doa sebagai bentuk terima kasih atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita agar seluruh tindakan kita yang kita lakukan di masa depan dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan. Produktivitas nggak pernah menjadi sebuah kebetulan, itu selalu menjadi hasil dari komitmen kita untuk selalu bekerja keras dan konsistensi. Sekian dan atas pidato saya, semoga pesan saya dapat berguna bagi teman-teman dalam merencanakan hidup dan menggunakan waktunya sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan didengar dan menyinggung satu di antara pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Mitara. Berikutnya silakan. Iya Bu, saya. Yuk, ya. Apakah saya harus menunjukkan kostum saya terlebih dahulu, Bu? Iya. Baik, sebentar ya, Bu. Tadi waktu MC suaranya sangat bagus. Waktu ini juga harus ya. Oke, bagus sekali. Oke. Ya. Baik, setelah mendengarkan pembicara nomor urut 6, Amitara Brenda, berikutnya mari kita lanjut ke pembicara nomor 7, Saudara Christopher Agung. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Richard. Selamat pagi, Bu Yohana, teman-teman yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Pertama-tama, hai, kelas 12 MIPA 5. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana persiapan Anda dalam mengikuti ujian masuk universitas? Bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Dan teruntuk kalian yang memilih untuk gap year, apa persiapan kalian untuk ke depan? Sembari Anda merenung, izinkan bagi saya untuk membagikan beberapa hal kepada Anda. Teman-teman, perkembangan teknologi, mesin, aplikasi sekarang sudah begitu cepat dan bisa kita rasakan saat ini. Contohnya seperti sekarang ini kita semua menggunakan aplikasi Zoom untuk berhubungan satu sama lain. Dan perkembangan teknologi ini kita kenal dengan sebutan era revolusi 4.0. Di mana akan muncul banyak sekali robot, mesin, aplikasi yang bisa membantu pekerjaan manusia, tetapi bisa juga menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri. Salah satu bukti nyatanya adalah hotel di Tokyo yang menggunakan robot berbentuk dinosaurus untuk melayani para tamu-tamunya. Dan bukan hanya robot yang menjadi kekhawatiran kita, melainkan adalah manusia itu sendiri. Kenapa? Karena di era revolusi industri 4.0 ditambah dengan pandemi, akan muncul banyak sekali persaingan-persaingan ketat. Semua orang akan berlomba satu sama lain. Dan oleh karena itu, saya di sini akan membagikan 5 tips sederhana kepada Anda, agar Anda bisa bertahan menghadapi gelombang industri 4.0. Tips yang pertama, etos kerja. Teman-teman memiliki teknologi yang canggih, memiliki talenta, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Tetapi akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih luar biasa lagi ketika Anda menambahkannya dengan etos kerja yang baik. Dan salah satu bentuk etos kerja yang baik adalah dengan menjadi disiplin. Dan bagaimana cara untuk menjadi disiplin? Adalah mulai untuk mengatur jadwal, mulai untuk mengatur hidup Anda, mulai mengatur waktu. Oke, beberapa di antara kalian pasti bilang, saya nggak cocok. Karena itu, ayo, disiplin. Tips yang kedua, pendidikan. Pembicara sebelumnya, Saudara Richard Alwin Harsono dan juga Saudara Yelidorus Igen, mereka berkata bahwa pendidikan itu penting, kita harus melangkah lebih. Selangkah kecil kita akan menentukan masa depan kita pada esok hari.
Dan saya setuju dan saya mengagumi bahwa apa yang mereka katakan adalah hal yang benar. Terlebih lagi saya ingin mengajak Anda semua untuk ayo kita belajar yang namanya teknologi. Teman-teman guru-guru Saint Louis 1 mengorbankan waktu mereka mempelajari Zoom, SLC, SCBT, Google Classroom demi mengajar kita, demi kelancaran pembelajaran kita. Dan jikalau orang-orang yang lebih tua dari kita mau belajar teknologi yang bagi kita sangat mudah untuk dipelajari, kenapa kita, anak-anak muda, tidak mau belajar teknologi yang jauh lebih maju, jauh lebih canggih? Kenapa? Kenapa kita ketika disuruh melakukan sesuatu yang berhubungan teknologi, kita selalu malas? Sementara mereka yang tidak mengerti teknologi mau belajar. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar teknologi. Karena kita sudah tidak bisa lepas lagi dari yang namanya teknologi. Dan jadi ketika kita dihadapkan oleh teknologi yang lebih canggih, ketika dihadapkan oleh teknologi saat kita bekerja, kita jadi tidak kaget. Ayo kita membuka mata lebar-lebar terhadap teknologi. Oke, mempunyai etos kerja yang baik, memiliki pendidikan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, oke, bagus. Jikalau kita tambah dengan tips yang ketiga, skill komunikasi. Meskipun ada orang yang terpintar di ruangan ini atau di Zoom ini, Anda pasti akan bertemu dengan orang lain. Anda tidak akan bisa bekerja secara sendiri terus-menerus. Anda pasti akan bekerja bersama orang lain, tergabung di dalam sebuah kelompok, grup diskusi, dan itu semua membutuhkan komunikasi. Dan seringkali saya melihat bahwa banyak orang yang tidak berpartisipasi di dalam sebuah diskusi hanya karena mereka merasa bahwa pendapat mereka, ide mereka itu tidaklah penting, karena ada orang yang mungkin lebih pintar daripada mereka, lebih rajin daripada mereka. Bukan. Semua pendapat Anda, semua partisipasi sekecil apapun itu penting, teman-teman. Anda memberikan pendapat, ide, suara, dan pemikiran Anda itu bisa membawa tim Anda mungkin menjadi tim yang lebih baik, tidak ada yang pernah tahu. Oleh karena itu, belajar untuk membuka diri sendiri, belajar untuk mau berpartisipasi, sekecil apapun itu, karena pendapat Anda, ide Anda, pemikiran Anda, itu penting. Oke, setelah tips yang ketiga, kita akan melangkah ke tips yang nomor 4. Tips yang paling saya sukai. Imajinasi. Imajinasi, mimpi, passion adalah sesuatu yang membuat kita bergerak untuk maju mengejar apa yang menjadi tujuan kita. Dan Albert Einstein pernah berkata bahwa imajinasi adalah semuanya, adalah segalanya. Imagination is everything. Dan pada kenyataannya memang benar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, pada dasarnya adalah imajinasi dari seseorang. Kita mau terbang seperti burung di angkasa, kita sekarang punya pesawat. Ketika kita malas berjalan, kita punya mobil sekarang. Ketika kita mau telepon teman, pacar, dari tempat yang jauh, kita punya telepon sekarang. Dan teman-teman, seseorang di luar sana, mereka bermimpi akan hari ini, mereka bermimpi dan mereka bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Dan saya sering sekali mendengar juga banyak di antara teman-teman, banyak dari orang lain juga, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mimpi. Mimpi itu tidak muncul di kepalaku, tidak ada ide-ide besar apapun di dalam pemikiranku. Dan saya kurang percaya akan hal itu. Yang ada adalah Anda memiliki mimpi yang besar. Anda pasti memiliki mimpi sekecil apapun, sebesar apapun itu, Anda pasti memiliki mimpi, imajinasi yang hebat. Tetapi Anda membiarkan ego diri Anda sendiri, membiarkan orang lain, membiarkan lingkungan, orang terdekat, orang tercinta kalian, menutup pemikiran kalian, menutup mimpi Anda. Anda mempercayai mereka, sekarang mimpi itu hilang dari Anda. Dan kenapa kita harus mendengarkan orang-orang yang tidak bisa melihat imajinasi kita? Sekalipun itu orang tua kita, teman-teman kita. Karena imajinasi, mimpi itu ditaruh oleh Tuhan di kepala kita untuk Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri. Dan kenapa kalian harus menceritakannya, membuang-buang waktu tidak berguna untuk orang yang tidak bisa melihat imajinasi itu di dalam diri Anda. Anda buang-buang waktu. Oleh karena itu,
Kejarlah mimpi Anda, buat mimpi Anda jadi kenyataan, lalu tunjukkan kepada orang-orang itu, supaya mereka bisa melihatnya secara nyata. Ayo, kita bermimpi. Tips yang nomor 5, tips yang paling utama, sikap positif. Teman-teman, saya mengerti bahwa pandemi ini sungguh menjengkelkan. Saya yakin hampir semua di antara kita pasti pernah merasakan stres, depresi, dan banyak pemikiran negatif. Dan saya ingin memberikan sedikit anjuran bagaimana cara untuk membendung pemikiran negatif itu. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi positif. Bukan hanya bersikap positif, tetapi Anda belajar untuk bersyukur. Salah satu bentuk untuk menjadi pribadi yang positif adalah dengan belajar bersyukur. Kesempatan Anda untuk bangun pada hari ini itu adalah sebuah berkat yang harus disyukuri. Anda masih bisa makan, Anda masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih bisa mengikuti pidato saya. Itu adalah sebuah berkat, teman. Dan saya ingin mendorong Anda untuk ketika bangun di pagi hari, untuk mau tidak menyentuh HP Anda, tidak menyentuh apapun, duduk dan pikirkan apa yang bisa disyukuri dalam hidup Anda. Saya ingin bercerita seorang tokoh, idola, dan orang yang menurut saya memiliki sikap positif, memiliki rasa bersyukur, dan memiliki kepercayaan yang baik kepada Tuhan. Nah, dia adalah Steve Harvey. Beberapa di antara kalian mungkin mengenal dia. Dia adalah pembawa acara, penyiar radio, aktor, penulis, dan tetapi sebelum ia mencapai posisinya yang seperti sekarang ini, dia adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia adalah seorang anak yang gagap. Di umurnya yang ke-10 tahun, sang guru ingin murid-muridnya menulis apa yang menjadi cita-cita mereka. Steve Harvey kecil menuliskan bahwa ia ingin masuk TV. Di umur 10 tahun mau masuk TV. Itu ide, itu cukup sangat imajinatif. Itu adalah mimpi yang sangat cemerlang. Bukan berarti saya ingin mengejek mimpi-mimpi anak lain yang kepingin jadi dokter, yang ingin menjadi dokter, yang ingin menjadi pengacara, bukan. Tetapi saya ingin mengapresiasi sedikit bahwa pemikiran anak ini cukup imajinatif. Dan ketika ia mengumpulkan kertas tersebut dan gurunya memanggilnya, ia dipermalukan. Karena kemampuan bicaranya yang kurang baik, karena ia gagal, ia diolok-olok di depan teman-teman sekelasnya. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap ingin masuk di dalam TV. Ia rela tidur di mobil menjadi tunawisma 3 tahun, meninggalkan keluarga, istri, demi mendanai mereka, demi mengejar impiannya, menjadi seorang presenter, menjadi seorang pembawa acara. Dan saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya harus hidup jauh dari keluarga, harus menikah 3 kali, kehilangan semuanya 2 kali, hidup di dalam mobil selama 3 tahun, itu cukup berat. Dan ia sampai di sini karena ia percaya kepada Tuhan. Ia mau bersikap positif dan bersyukur atas apa yang dia miliki. Dan itu membawanya ke posisinya yang sekarang ini. Dan dia sangat bersyukur untuk itu. Oleh karena itu, teman-teman, jadilah pribadi yang memiliki etos kerja yang baik. Ayo, kejar pendidikan yang tinggi, haus akan ilmu pengetahuan, memiliki skill komunikasi yang baik, memiliki imajinasi yang luas, memiliki mimpi yang besar, dan kejar mimpi itu. Dan yang terakhir, mau bersyukur dan mau percaya kepada Tuhan. Ia akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Asal kamu mau bersikap positif, mau bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Teman-teman, nama saya Christopher Agung. Terima kasih telah mendengarkan saya.
Baik, terima kasih atas hitungnya yang sangat bagus. Bagus. Saya rasa teman-teman juga sangat motivasi ya dengan pidatonya. Lagi dengan 5 hal yang sangat penting itu bagi kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Oke, kekuatan Christopher itu ada di penyebutan nama, mengucapkan terima kasih kepada MC dan menyebut nama Richard ya. Dan yang berikutnya adalah apresiasi agung terhadap pembicara atau narasumber atau motivator sebelumnya yang suka sama-sama membicarakan mengenai pendidikan. Itu adalah salah satu hal yang bagus karena Anda apresiatif. Ya, oke. Berikutnya kapan-kapan Buya beritahu lagi. Yang izin ke toilet Buya izinkan. Silakan untuk peserta berikutnya. Saya Bu, absen 12. Yo, Anastasia Putri. Oke. Selin Purnama, Bu. Oke, sebentar saya adu dulu. Nomor absen 12 ya. Iya, Bu. Oke, nih, Selin Purnomo. Saya tunjukkan kostum dulu ya, Bu. Betul, silakan. Oke, ya, bagus. Ya, bagus, cantik. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yohana Murniasih selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 12, serta teman-teman 12 MIPA 5 yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Selin Purnomo dari 12 MIPA 5 nomor absen 12. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelum saya menyampaikan pidato saya kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yohana atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berpidato tentang bagaimana kebiasaan kita membentuk kepribadian kita, bagaimana pengaruhnya terhadap kesuksesan kita, serta bagaimana cara untuk mulai membentuk kebiasaan positif di kehidupan kita masing-masing. Saya akan mengawali pidato ini dengan sebuah pantun. Dengarkan cerita nenek moyang kami, kisah terbaik sepanjang masa. Perkenalkan pidato saya kali ini, kita bisa karena kita biasa. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah kisah menarik tentang suatu kelas menulis. Hampir semua peserta di dalam kelas tersebut bermimpi untuk menjadi seorang penulis buku. Sang guru pernah bertanya, apakah kalian bisa menulis buku setebal 150 halaman dalam 1 bulan? Ada yang menjawab, tidak mungkin. Ada juga yang berpendapat bahwa 1 tahun pun belum tentu cukup untuk menyelesaikan buku tersebut. Kemudian, sang guru kembali bertanya, berapa halaman yang bisa kalian tulis dalam 1 hari? Rata-rata siswa menjawab 5 halaman. Bahkan ada yang menjawab 7 hingga 10 halaman. Guru tersebut pun tersenyum dan berkata, jika kalian rutin menulis 5 halaman setiap harinya, kalian akan menyelesaikan buku tersebut dalam 1 bulan. Hadirin yang saya kasihi, dari kisah tersebut, kita dapat menyadari bahwa masing-masing dari kita sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memulai perjalanan mencapai mimpi kita. Namun, sebagian besar dari kita masih kekurangan sebuah kunci penting yang menghalangi kita dari kesuksesan kita. Kunci tersebut adalah repetisi. Jika kita berhasil membangun sebuah kebiasaan, di mana kita belajar dan berlatih dalam sebuah bidang yang sama setiap harinya, perlahan tapi pasti kita akan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Aristoteles pernah berkata, "We are what we repeatedly do." Namun tentu saja, meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih positif dan repetitif tidaklah mudah. Oleh sebab itu, dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits, James Clear mengemukakan beberapa cara untuk mempermudah adaptasi kita dalam menerapkan kebiasaan baru tersebut. Kita bisa memasangkan kebiasaan lama kita dengan kebiasaan baru kita. Misalnya,
saya akan berlatih biola selama 15 menit setiap hari setelah makan malam. Atau saya akan jogging di kompleks perumahan setiap hari sebelum mandi sore. Dengan demikian, kebiasaan baru tersebut akan lebih mudah melekat di rutinitas kita sehari-harinya. Cara lainnya adalah dengan memasangkan kebiasaan baru dengan hobi kita sebagai reward yang bisa kita dapatkan setelah melakukan kebiasaan tersebut. Sebagai contoh, saya harus belajar coding selama 20 menit sebelum bermain game setiap harinya. Atau saya harus berlatih menggambar selama 15 menit sebelum menonton drama Korea setiap harinya. Selain itu, hal yang terpenting adalah untuk memulai sesegera mungkin. Jangan biarkan pikiran kalian menghentikan kalian dalam memulai suatu hal yang baru. Karena pembentukan kebiasaan bergantung pada aksi, bukan perencanaan. Cara terakhir adalah dengan melibatkan orang lain dalam proses pembentukan kebiasaan yang kita inginkan. Keluarga dan teman yang suportif akan sangat membantu kita, baik sebatas mengingatkan maupun ikut serta melakukan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, jika kita ingin membangun kebiasaan lari pagi, kita akan menjadi lebih bersemangat jika melakukannya bersama teman. Selain itu, kita bisa memantau seberapa jauh kemajuan kita dan menjadikannya sebuah kepuasan dan motivasi bagi diri sendiri untuk terus berusaha dalam bidang tersebut. Pada buku Outliers karangan Malcolm Gladwell, ia mengungkapkan bahwa untuk meraih kesuksesan, seseorang harus berlatih terlebih dulu selama 10.000 jam. Oleh sebab itu, seorang karyawan yang bekerja 8 jam sehari selama 4 tahun dianggap sudah ahli dalam bidang tersebut, dan akhirnya naik jabatan menjadi supervisor atau manajer. Maka dari itu, jika kita ingin segera menjadi ahli dalam suatu bidang, kita bisa menambah intensitas waktu yang kita luangkan untuk belajar tentang keahlian tersebut. Jika pada awalnya kita meluangkan waktu 10 menit untuk belajar bahasa Mandarin setiap harinya, kita bisa menambahnya perlahan-lahan menjadi 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Hingga kita berhasil menghabiskan waktu latihan selama 10.000 jam. Hadirin yang saya cintai, di awal pidato tadi, saya bercerita tentang motivasi yang diberikan oleh seorang guru menulis kepada murid-muridnya. Lalu, bagaimanakah hasilnya? Ternyata hanya ada 20% siswa yang berhasil menyelesaikan buku mereka dalam 1 bulan. Bagaimanakah dengan 80% sisanya? Mungkin mereka sudah mencoba membentuk sebuah kebiasaan menulis, namun gagal mempertahankannya. Mungkin juga mereka malas keluar dari zona nyaman mereka dan menghindari komitmen untuk menulis sebanyak 5 halaman setiap harinya. Pilar terkuat dari sebuah kebiasaan adalah konsistensi. Dalam suatu rutinitas, memang terkadang muncul perasaan malas atau bosan. Kita pun tergoda untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kebiasaan lama bisa kembali lagi. Seluruh program kebiasaan yang sudah susah payah kita bangun di otak kita akan hilang begitu saja. Kita pun harus memulai kembali segalanya dari awal. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus menerapkan kedisiplinan dan menghindari keluar jalur dari kebiasaan kita sebisa mungkin. Dalam kehidupan ini, repetisi dan konsistensi adalah 2 hal penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita agar dapat masuk ke dalam 20% orang sukses tersebut. Marilah membangun kebiasaan positif dalam hidup kita. Sekali lagi, kita bisa karena kita biasa. Sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pidato ini dapat memotivasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, materinya bagus. Tolong untuk Selin Purnomo mengirim ke Buyo khusus teks pidato yang ini dan PPT-nya. Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya. Iya Bu, saya Bu. Oke, Johannes Saya Marco. ngeliatin anu dulu ya Bu, pakaian. Oke, sebentar. Ya. Wow, rapi sekali. Iya Bu. Keren. Oke. Terus ini saya pakai sepatu nggak kuat naiknya Bu. Oke. Ya, Oke, bagus. saya duduk ya Bu. Rapi sekali. Iya, Johannes Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bu Yo sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan acara yang bertema menjadi sukses di tahun yang baru. Hadirin sekalian, tahun 2021 merupakan tahun yang cukup berkesan bagi saya. Meskipun ada berbagai pengalaman pilu, tetapi saya juga mendapatkan berbagai pengalaman. Tahun lalu juga diselimuti berbagai suka dan duka yang tentu saja hadirin rasakan. Namun berbagai pengalaman, berbagai pengorbanan, suka dan duka yang kita semua rasakan, pasti meninggalkan satu hal penting, yaitu harapan. Harapan apa? Harapan akan hal yang lebih baik di tahun 2022. Harapan itu seringkali kita curahkan dalam bentuk resolusi, tujuan baru di tahun yang baru. Sebagai contoh, aku ingin menjadi orang yang sukses. Lalu apakah definisi kesuksesan itu? Apakah itu jumlah kekayaan yang kita miliki, jumlah uang 500 juta atau lebih? Ataukah jumlah perusahaan yang kita miliki, perusahaan besar dan ternama? Atau jumlah peserta yang datang ke acara kita? Atau dari hal yang sangat sederhana seperti mendapatkan nilai sempurna di mata pelajaran favorit kita. Kesuksesan seringkali kita pertanyakan, apakah arti kesuksesan yang sebenarnya? Hadirin mungkin bertanya-tanya, lalu apakah kesuksesan jika bukan semua yang telah saya sebutkan tadi? Alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu definisi kesuksesan menurut Google. Yang saya ambil dari Kompasiana, sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan hormati. Jadi bagaimana, hadirin? Apakah setuju dengan penjelasan tersebut, dengan definisi dari Kompasiana? Pribadi saya setuju dengan pengertian tersebut. Sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda. Melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi atau hormati. Pengertian itu mencakupi semua hal yang telah saya sebutkan tadi. Ya, seperti jumlah kekayaan, atau jumlah perusahaan, nilai sempurna, dan lain-lain sebagainya. Tapi mengapa hal sederhana seperti itu masih banyak yang salah paham? Masih banyak yang menyalahartikan bahwa kesuksesan sama dengan jumlah kekayaan. Masih juga banyak yang bingung tentang bagaimana cara atau di manakah kita dapat meraih kesuksesan. Kesuksesan ini dicari oleh banyak orang. Tentu saja pasti semua orang mendambakan kesuksesan, kan? Tidak ada yang ingin tidak sukses. Tapi tanpa diketahui, kesuksesan ini selalu ada di sekitar kita, bahkan dari hal-hal kecil yang sepele. Sebagai contoh, ketika hadirin mendapatkan nilai sempurna waktu ulangan matematika, apakah hati hadirin merasa gembira? Atau ketika dapat nilai pas-pasan tetapi tetap lulus mata pelajaran tersebut, apakah hati hadirin bergejolak, merasa membara di hati hadirin? Kesuksesan itu sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dari saat kita masih kecil. Berhasil jalan untuk pertama kalinya, berhasil berbicara untuk pertama kalinya, papa, mama, atau berhasil bersepeda tanpa menggunakan bantuan 3 roda. Semua itu adalah kesuksesan. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan kesuksesan tersebut? Bagaimanakah kita meraih kesuksesan?
Caranya adalah dimulai dari diri kita sendiri, dari perspektif kita. Cara kita mendefinisikan kesuksesan itu. Tentu semua orang memiliki perspektif yang berbeda tentang apa itu kesuksesan. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana contohnya, saya sekarang ini sampai detik ini berhasil membawakan pidato tanpa ada patah-patah. Saya sudah merasa sukses. Ataupun yang lebih kompleks, seperti kesuksesan artinya harus memiliki 100 mobil dan 100 motor termahal di dunia. Apakah salah? Tidak. Semua sudut pandang itu ada benarnya. Sama benarnya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda, tingkat kesuksesan yang berbeda. Tetapi yang saya maksud adalah perspektif atau stigma bahwa kesuksesan hanya dapat diraih jika Anda kaya. Perspektif seperti itulah yang seringkali membuat kita terjebak dan terlarut-larut dalam kesedihan. Jika saya tidak mempunyai uang 500 juta, maka saya orang yang gagal. Lalu depresi, bunuh diri, atau mencuri. Hal-hal seperti itulah yang harus diubah. Hadirin yang saya hormati, kita seringkali mendapatkan kesuksesan, mengharapkan kesuksesan selalu datang ke kita. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengejar kesuksesan itu. Tetapi jarang dari kita yang mengerti juga apa itu kesuksesan yang sebenarnya, atau bagaimana cara mendekati kesuksesan. Kita sering salah paham. Seperti yang saya sebutkan tadi, stigma bahwa kesuksesan hanya didapat jika Anda memiliki harta yang berlimpah atau perusahaan yang sangat besar. Namun, apakah hadirin tahu, kesuksesan berasal dari hal-hal kecil, sederhana yang ada di sekitar kita, seperti memiliki pasangan yang saling pengertian, mendapatkan rasa cinta, atau memiliki keluarga yang berbahagia, hidup sederhana, hidup sejahtera. Semua itu adalah definisi kesuksesan. Oleh karena itu, para hadirin, mari kita ubah perspektif kita tentang kesuksesan di tahun yang baru ini. Karena sukses itu sederhana. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang tidak berkenan di para hadirin. Terima kasih. Oke, dari kelas ini sangat bagus ya. Banyak yang bagus, rileks, nyaman, menikmati kesempatan untuk menjadi motivator. Bagus ya. Tolong diingat para hadirin, para itu banyak, hadirin banyak. Jadi pilih salah satu ya. Kalau pilih para pasti tidak mungkin. Pilih hadirin yang terkasih ya. Atau hadirin yang saya hormati, hadirin yang berbahagia dan seterusnya. Oke. Bagus. Berikutnya silakan. Terima kasih Johannes Marco. Bagus. Ya, berikutnya silakan. Darren kah? Masih di mute? Oke, silakan berikutnya. Cecilia diizinkan. Berikutnya siapa? Ayo, waktunya tinggal 17 menit supaya pas waktunya. Bu, Oke, Deborah kah? bukan. Yang berikutnya ini seharusnya Brandon, Bu. Tapi mungkin dia lagi bingung atau gimana, Bu. Saya kurang paham. Oke. Karena naskahnya sendiri juga belum dikumpulkan pada saya, Bu. Oke. Brandon, siapa tahu mau impromptu? Silakan. Keliru sebentar. Nah,
di unmute dulu. Ya, oke, bagus. Yuk, silakan dimulai. Naskah pidatonya belum saya buat. Lebih keras suaranya, silakan. Naskah pidatonya belum saya buat. Bu Yo, katanya naskah pidatonya belum dibuat, Bu. Nggak apa-apa, siapa tahu mau metode impromptu. Bu, Jadi, naskah pidatonya belum saya buat. ya, mau maju impromptu atau pakai naskah? Silakan, sebisanya. Saya belum membuat naskahnya, Bu. Oke, mau siap kapan? Pertemuan depan? Hari Selasa depan harus siap. Sekarang Brandon minta tolong ke teman nomor urut berikutnya untuk maju. Silakan. Brandon sampaikan di sini, minta tolong nomor urut berikutnya. Kita semua sudah dewasa, kita tahu tanggung jawab kita, jadi tidak ada yang harus diperlakukan secara khusus karena kita sama-sama belajar. Ayo, Brandon silakan nomor urut berapa? Berarti nomor urut 10 kan ini, minta nomor urut 11 untuk maju. Silakan. Brandon yang ngomong sendiri supaya Brandon punya tanggung jawab. Ya, baru minta tolong. Gloria bisa maju duluan. Iya, Bu. Waktunya saya. Oke, Gloria. Baik, terima kasih, Gloria. Brandon, hari Kamis minggu depan siap ya? Urutan ketiga. Jadi setelah 2 teman maju, kemudian Brandon. Tolong Deborah ya yang bantu mengingatkan ya. Oke, untuk teks pidato dibuat secepatnya karena pidato juga Bu nilai. Baik, Gloria Jessica. Silahkan mundur sedikit untuk menunjukkan kostum. Setelah itu mulai pidato. Oke, pakai rok atau celana panjang? Celana panjang. Oke, sip. Ya, udah Bu lihat. Yuk. Saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Bu. Sudah menjaga kesehatan mental. Siap. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yohana Murniasi selaku Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua bisa bertemu di sini dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada pagi hari ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kesehatan mental dan segala hal yang berhubungan agar dapat menemukan cara yang paling tepat untuk menjaga, menangani, maupun memulihkan kesehatan mental kita serta orang di sekitar kita. Hadirin yang terhormat, mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan begitu, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tenang, tentram, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, kalau begitu,
Selain menjaga kesehatan fisik, penting juga bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan mental, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena jika fisik kita sehat, namun mental kita sakit, maka dapat memunculkan gangguan atau ketidaknyamanan fisik seperti pusing, gangguan pencernaan, lelah berlebih, hingga penurunan kekebalan tubuh. Intinya, mental dan fisik kita saling terhubung. Jadi, saya tekankan sekali lagi, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental agar dapat menjalankan kehidupan dengan seimbang. Sayangnya, di negeri kita tercinta Indonesia ini masih banyak stigma negatif yang beredar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan mental. Salah satunya adalah gangguan mental. Banyak orang Indonesia masih belum bisa menganggap serius gangguan mental. Misalnya saja, wajar jika seorang murid izin tidak masuk sekolah karena sakit fisik seperti demam atau diare. Murid tersebut pasti diperbolehkan untuk istirahat di rumah hingga kembali sehat. Namun, jika murid tersebut izin tidak masuk karena sedang sakit mental, perlakuan yang didapatkan akan berbeda. Entah dianggap cari perhatian atau dianggap mencari-cari alasan untuk membolos. Banyak orang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit layaknya penyakit fisik. Mereka menganggap penyakit mental seperti depresi, stres berat, dan trauma hanyalah penyakit yang dialami oleh orang dengan mental lemah atau orang yang sekedar ingin mencari perhatian. Kita tidak seharusnya mendiskriminasi penyakit secara fisik ataupun mental. Keduanya perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai stres. Semua orang pasti pernah mengalami stres, dan hal itu adalah normal. Bagaimana cara kita menanggapi stres itulah yang membentuk kepribadian kita saat ini. Entah itu optimistis atau pesimistis, tangguh atau rapuh. Perlu diketahui juga bahwa setiap orang memiliki toleransi stres yang berbeda. Apa yang membuat kita stres bisa jadi bagi orang lain tidak berdampak apa-apa, dan sebaliknya. Sebagai contoh, tante saya pandai berbicara di depan umum, namun sangat takut untuk berenang dan bisa menangis bahkan muntah jika diajak belajar berenang. Sementara saya sangat suka untuk berenang. Akan tetapi jika diminta untuk berbicara di depan umum, saya bisa keringat dingin dan mual karena gugup. Contoh tersebut menggambarkan bahwa suatu masalah atau peristiwa yang sama dapat menimbulkan dampak yang berbeda kepada orang yang berbeda. Public speaking dan berenang bisa jadi hal yang biasa saja bagi kebanyakan orang, tapi bagi sebagian orang lainnya dapat menimbulkan stres bahkan luka psikologis. Namun perlu diketahui, meskipun stres terdengar berbahaya dan menakutkan, sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa stres. Ada kalanya ketika sesuatu yang dulu membuat kita stres, kedepannya tidak berdampak apa-apa lagi kepada kita. Mungkin saja suatu hari nanti saya bisa menjadi public speaker handal karena terus berlatih untuk berbicara di depan umum, dan mungkin saja tante saya bisa menjadi perenang andal karena terus berlatih untuk berenang. Nah, keadaan ketika stres yang kita terima membuat diri kita menjadi lebih tangguh, bijaksana, dan ahli dalam sesuatu, itu disebut sebagai eustress. Dan sebaliknya adalah distress, yaitu keadaan ketika stres yang kita terima menyebabkan kita merasa sedih dan tidak berdaya. Misalnya stres karena pacar memutuskan hubungan sepihak. Nah, jika kita menganggap semua stres yang masuk sebagai tantangan yang membawa dampak positif, maka hidup kita akan terasa menyenangkan. Namun, jika kita menganggap semua stres sebagai distress, maka kita bisa mengidap depresi dan penyakit mental lainnya yang membahayakan kesehatan dan keselamatan diri kita.
Selain mengambil sisi positif stres dalam kehidupan, penting juga bagi kita untuk tidak malu-malu untuk meminta atau memberi pertolongan kepada orang terdekat jika sudah merasa tidak kuat. Karena jika terus dipendam bisa menimbulkan masalah yang lebih parah. Berikut adalah tanda-tanda umum orang yang menderita depresi. Sedih berkelanjutan, kehilangan harapan, mudah marah, susah berkonsentrasi, mudah cemas, mengalami perubahan berat badan yang signifikan, merasa tidak berharga, insomnia, merasa bersalah, berusaha menyakiti diri sendiri, hingga berusaha untuk bunuh diri. Jika Anda atau orang di sekitar Anda setidaknya mengalami 5 gejala tersebut selama 2 minggu berturut-turut, maka Anda benar-benar harus mengunjungi psikolog untuk diperiksa lebih lanjut. Hadirin yang terhormat, banyak jalan menuju Roma. Begitu pula cara untuk menjaga kesehatan mental. Contohnya, seperti kita bisa curhat dan meminta pertolongan kepada Tuhan atau orang yang dipercaya, makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidur cukup, meluangkan waktu untuk hobi, selalu berpikir positif, mensyukuri segala sesuatu, mencintai diri sendiri dan sesama, dan masih banyak lagi. Pada pidato kali ini, saya tidak membahas cara untuk menjaga dan memulihkan kesehatan mental secara mendalam, karena setiap orang memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda. Saya berharap kita semua dapat menumbuhkan rasa peduli dan cinta kasih pada diri kita dan sesama, sehingga tidak perlu ada lagi stigma negatif mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan mental. Semoga pidato kali ini menyadarkan kita semua bahwa kesehatan mental itu penting dan perlu kita perhatikan layaknya kesehatan fisik. Saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menerima kondisi apa adanya sekaligus melihat sisi positif dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dalam bukunya Loving the Wounded Soul, Regis Mahdi menuliskan kata-kata berikut. Hal ini menjadi penegas bahwa yang bisa menjaga kesehatan mental diri kita secara penuh adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita semua menjaga dan mencintai diri kita masing-masing terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pidato kali ini, saya ingin memberikan sebuah pidato, sebuah pantun. Pohon mangga daunnya lebat, jatuh menimpa pohon tomat. Kalau badan dan jiwa sehat, hidup ini akan terasa nikmat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Materinya sangat menarik ya. Materinya menarik. Untuk Gloria, kirim PPT dan juga teksnya ke Buyo lewat WA ya. Gloria, ada nomor Buyo? Ada, Bu. Oke. Ya. Ya. Kasih, Bu. Untuk Dapni yang tadi datangnya terlambat, untuk pertemuan berikutnya mungkin tidak Buyo admit ya. Jadi tadi yang jam pertama itu Dapni dan Sebastian tidak hadir. Hari ini jam yang berikutnya saya anggap hadir semua. Tapi Buyo beritahu kalau Anda terlambat, Buyo hanya mengizinkan 5 menit. Kecuali Anda chatting ke Buyo atau minta tolong ke teman untuk chatting mengapa. Mungkin wifi error, mungkin listrik, dan seterusnya. Jadi ada alasan supaya Anda latihan tanggung jawab hal-hal sederhana. Untuk Brandon, supaya tidak memiliki kecemasan, salah satu yang saya sarankan adalah jangan menunda. Pokoknya ada tugas langsung dikerjakan, ya. Banyak motivator yang memberitahu tidak boleh menunda. Dan juga jangan merasa diri kita beda dengan yang lain karena kita diberi kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Pokoknya jangan memanjakan diri sendiri, jangan mudah mengasihani diri sendiri. Karena saat ini khususnya anak-anakku semua itu tahapnya tahap belajar, tahap menggembleng diri. Jangan takut lelah. Kita lelah karena kita menunda. Kalau kita ikuti irama tugas, ikuti irama yang harus kita lakukan, tadi akan sukacita.
Kesuksesan itu sederhana. Hari ini banyak sekali yang bisa kita petik. Saya, waktunya tinggal 2 menit. Sudah ya? Terus Bu Yo mengingatkan PPT dikumpulkan ke Cecilia Evelyn. Jadi PPT yang Anda berikan, kecuali tadi Gloria dan beberapa teman Bu Yo minta pribadi, tetap kirim juga ke Cecilia. Ya, karena yang untuk Cecilia itu sifatnya kolektif untuk kita semua. Terima kasih. Keren. Bagus-bagus, MIPA 5, Bu Yo sangat suka. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Makasih, Bu. banyak. Sampai jumpa. Terima kasih untuk cinta dan jempolnya semuanya. Terima kasih. Izin live.